Coba kalian bayangkan sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan yang setiap harinya mereka datang bekerja, menyelesaikan tugas, dan pulang. Nah, pertanyaannya, apakah mereka benar-benar peduli dengan perusahaan tempat mereka bekerja? Lalu, apakah mereka bekerja karena terpaksa atau karena mereka benar-benar terikat dan termotivasi terhadap pekerjaannya? Inilah yang disebut dengan kinerja dan keterikatan karyawan. Dua hal yang terlihat sederhana, namun kenyataannya menjadi penentu hidup matinya sebuah organisasi. Pada video kali ini, saya akan membawa kalian untuk menganalisis bagaimana PT XL Axiata Tbk yang salah satu raksasa telekomunikasi Indonesia mengelola kinerja dan keterikatan karyawannya sekaligus merancang strategi untuk terus meningkatkannya. Nah, selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke analisis, mari kita kenali terlebih dahulu organisasi yang menjadi objek pada video ini. Nah, PT XL Axiata Tbk mulai beroperasi secara komersial sebagai operator telekomunikasi seluler pada 8 Oktober 1996 setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 MHz dari pemerintah. Sejak saat itu, XL menjadi perusahaan swasta salah satu di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler. Hingga kini, XL Axiata telah berkembang menjadi salah satu penyedia layanan data dan komunikasi terbesar di tanah air, bersaing ketat dengan Telkomsel dan Indosat. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan pertama, yaitu analisis kondisi manajemen kinerja pada PT XL Axiata Tbk. Manajemen kinerja adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pemberian penghargaan kepada karyawan dengan tujuan memastikan kontribusi setiap individu selaras dengan strategi organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap karyawan PT XL Axiata Tbk di cabang Bandung, kinerja karyawan secara umum berada dalam kategori baik, dengan nilai interpretasi mencapai 79,3%. Artinya, sebagian besar karyawan telah menjalankan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Sistem manajemen kinerja yang diterapkan XL Axiata mencakup yang pertama, perencanaan kinerja melalui penetapan KPI yang terstruktur di setiap divisi. Yang kedua, monitoring berkala, pemantauan pencapaian target secara periode. Yang ketiga, evaluasi kinerja, penilaian dilakukan secara rutin untuk mengukur hasil kerja. Namun, seperti halnya organisasi besar lainnya, XL Axiata masih menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, konsistensi implementasi KPI yang belum merata di seluruh cabang. Yang kedua, kebutuhan akan sistem feedback yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, masih ditemukannya isu disiplin kerja seperti keterlambatan dan ketidakpatuhan jam kerja di beberapa lokasi. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk merancang strategi perbaikan ke depannya. Pembahasan kedua adalah mengenai keterikatan karyawan atau employee engagement. Employee engagement dapat didefinisikan sebagai tingkat komitmen, antusiasme, dan keterlibatan emosional karyawan terhadap pekerjaannya dan organisasinya. Ini bukan sekedar kepuasan kerja biasa, melainkan energi, dedikasi, dan upaya ekstra yang secara sukarela diberikan karyawan untuk kemajuan perusahaan. Nah, bagaimana kondisi engagement di PT XL Axiata Tbk? Pada penelitian di PT XL Axiata Tbk di cabang Bandung, tingkat employee engagement karyawannya dapat dalam kategori baik dengan nilai interpretasi sebesar 77,40%. Bahkan, komitmen XL Axiata terhadap engagement karyawan telah diakui secara nasional. Perusahaan ini berhasil meraih penghargaan Stellar Workplace dalam kategori Employee Commitment and Employee Satisfaction, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan praktik HR terbaik. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi engagement di XL Axiata? Berdasarkan penelitiannya, terdapat 3 faktor utama. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan ini terbukti secara signifikan meningkatkan baik kinerja maupun engagement karyawan. Pemimpin yang inspiratif dan sportif menjadi kunci utama. Yang kedua, motivasi dan disiplin kerja. Karyawan yang termotivasi dan disiplin cenderung memiliki kinerja lebih tinggi dan lebih terikat dengan organisasinya. Yang ketiga, employee empowerment dan kompensasi, yaitu pemberdayaan karyawan melalui otonomi kerja dikombinasikan dengan sistem kompensasi yang adil, terbukti berkontribusi positif terhadap kinerja dan loyalitas karyawan.
Nah, setelah kita menganalisis kondisi yang ada, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu perancangan strategi peningkatan. Di dalam video ini terdapat dua kelompok strategi utama, yaitu strategi peningkatan manajemen kinerja dan strategi peningkatan employee engagement. Yang pertama kita bahas dulu yaitu strategi peningkatan kinerja. Strategi pertama yaitu penerapan OKR atau Objective and Key Results. OKR melengkapi sistem KPI yang sudah ada dengan pendekatan yang lebih agile dan transparan. Setiap karyawan memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta selaras langsung dengan tujuan strategis perusahaan. Lalu strategi yang kedua yaitu Continuous Feedback System. Evaluasi kinerja tidak lagi hanya dilakukan setahun sekali, melainkan melalui sesi coaching bulanan antara atasan dan bawahan. Dengan feedback yang lebih rutin, karyawan dapat melakukan perbaikan secara real time. Strategi yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi berbasis data. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar identifikasi gap kompetensi, sehingga program pelatihan yang dirancang benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya yang terakhir, pelatihan terstruktur dan program upskilling untuk meningkatkan kapabilitas karyawan di era digital. Selanjutnya, strategi keterikatan karyawan. Strategi yang pertama yaitu Digital Employee Experience. Selaras dengan tema Engaging Talent Through Digital Experience, Excelasiata perlu memperkuat platform digital untuk onboarding, pembelajaran, dan komunikasi internal yang terintegrasi, sehingga karyawan merasa lebih terhubung dengan perusahaan dimanapun mereka berada. Lalu yang strategi yang kedua yaitu penguatan transformational leadership. Seluruh manajer lini perlu mendapatkan pelatihan kepemimpinan transformasional secara berkala, mengingat bukti nyata bahwa gaya kepemimpinan ini berdampak besar pada engagement dan kinerja karyawan. Lanjut strategi yang ketiga yaitu recognition and reward yang komprehensif. Sistem penghargaan tidak hanya dilihat dari angka KPI semata, tetapi juga mengakui perilaku positif, inovasi, dan kontribusi terhadap budaya perusahaan. Program seperti Employee of the Month and Peer Recognition menjadi bagian penting dari strategi ini. Selanjutnya, strategi keempat yaitu Wellbeing Program. Program kesehatan fisik dan mental karyawan mencakup konseling, work-life balance, dan fasilitas olahraga. Karena karyawan yang sehat secara holistik akan jauh lebih produktif dan engage. Sinergi antara strategi peningkatan kinerja dan keterikatan karyawan menciptakan ekosistem kerja yang optimal. Kombinasi OKR, continuous feedback, dan pengembangan kompetensi berjalan selaras dengan program engagement untuk menghasilkan karyawan yang produktif sekaligus bahagia. Keseimbangan antara produktivitas dan kebahagiaan karyawan menjadi fondasi utama keberhasilan PT Excelasiata Tbk. Digital Employee Experience, kepemimpinan transformasional, recognition and reward, serta Wellbeing Program bersinergi membentuk budaya kerja unggul yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Nah, jadi saya ulangi, pada akhirnya organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kinerja yang tinggi dan karyawan yang bahagia. Karena karyawan yang engage bukan hanya bekerja untuk perusahaan, mereka bekerja bersama perusahaan menuju tujuan yang sama. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dalam memahami pentingnya manajemen kinerja dan employee engagement.